Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho, mahasiswa Pancasakti Bekasi. Dalam pertemuan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membahas mengenai dampak media sosial di masa pandemi. Perkembangan media sosial sangat meningkat setiap tahunnya, terlebih lagi dalam kondisi wabah virus corona. Perkembangan media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau sebesar 73,7% dari total populasi terbesar, yakni 274,9 juta jiwa pada Januari 2021. 96,4%-nya merupakan pengakses internet lewat perangkat mobile berjenis smartphone dan ponsel. Maka hal ini dapat kita lihat perkembangan dan tingkat eksistensi beberapa media sosial yang sering diakses oleh penduduk dunia selama masa pandemi COVID-19. Perkembangan ini tentunya mengalami penetrasi yang sangat jelas dari para pengguna internet di kalangan masyarakat virtual Indonesia. Banyak orang menggunakan media sosial handphone dengan berbagai macam kepentingan di dalamnya serta berbagai macam orang yang dapat menjangkaunya. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak di kalangan masyarakat, seperti banyaknya berita hoaks, bahkan konten-konten yang kurang mendidik. Pengertian penggunaan media sosial. Penggunaan kata ataupun objek dapat dimaknai sebagai salah satu cara dalam proses pemanfaatan sesuatu atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai suatu seperti sarana atau barang. Penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama jumlah waktu. Hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs. B. Yang kedua, isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik. C. Atau yang ketiga, berhubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain blog, Twitter, Facebook, Instagram, Pet, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Van Dijk. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Rata-rata pengguna internet mobil menghabiskan waktu 5 jam 4 menit setiap harinya untuk mengakses internet. Secara keseluruhan, orang Indonesia suka mengakses media sosial, jumlahnya mencapai 170 juta jiwa. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial adalah 3 jam 14 menit setiap hari. Fungsi media sosial. Adapun fungsi sosial media yang dapat digunakan dalam konteks kegunaannya sebagai berikut. A. Dalam hal ini, sarana sosial media yang sengaja dibuat untuk sebuah keperluan interaksi antar pengguna. B. Banyak fungsi yang dapat dilihat dari sebuah sosial media yang menyebar di kalangan masyarakat, seperti memancing sebuah komunikasi searah yang memungkinkan memiliki banyak interaksi dan melakukan berbagai macam dialog di antara para penggunanya. C. Sosial media banyak memberikan dampak perubahan di tengah masyarakat. Informasi seperti yang memproduksi pesan dan yang mengkonsumsi pesan. Bahkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain dengan berbagai macam model komunikasi seperti penggunaan audio maupun video. Manfaat media sosial. Media merupakan bagian dari sebuah hubungan yang saling terhubung satu dan yang lainnya. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan
terkait dengan peran dan manfaat media sosial. A. Sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedia global yang tumbuh dengan cepat. B. Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Bermacam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil informasi, reportase, kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga, dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah direncanakan. C. Sarana perencanaan, strategi, dan manajemen akan diarahkan dan dibawa kemana media sosial merupakan domain dari penggunanya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. D. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respon publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau mempengaruhi pemahaman publik. Dampak sosial media. Keberadaan media sosial di Indonesia juga banyak menimbulkan polemik yang dapat mempengaruhi berbagai sektor seperti sosial, budaya, ekonomi politik, dan berbagai sektor lainnya. Keberadaan media sosial dapat juga memicu polemik yang ditandai dengan adanya munculnya berita hoax. Dalam hal ini, keberadaan media sosial di Indonesia telah kita lihat bersama dalam faktanya bahwa di Indonesia penggunaan informasi sangat marak dilakukan dan disebarkan baik itu informasi yang benar ataupun berita hoax. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi publik di media sosial sangat terbuka lebar dan hal ini perlu adanya kontrol dari pemerintah terhadap media-media yang masuk ke Indonesia. B. Pencurian data privasi. Media sosial banyak mengalami perubahan-perubahan di setiap saat dan di berbagai media sosial. Pastinya akan mengarahkan pengguna pada proses-proses penggunaan media sosial yang biasanya dimulai dengan memuat akun, lalu membuat nama anggota, serta login ke sebuah media tersebut. Dalam hal ini tentu setiap orang yang memiliki media sosial pasti memiliki akun dan disinilah dapat memicu pencurian informasi data privasi. Pencurian data privasi seperti menggunakan nama orang lain atau menggunakan foto orang lain, serta biasanya yang sering terjadi di Indonesia, penggunaan akun online dalam melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan dan kejahatan lainnya. C. Memicu perubahan tingkah laku. Dalam hal ini, media sosial adalah salah satu media yang sangat berpengaruh di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan kontrol informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat dan tingkah laku yang serta instan. Tingkah laku yang sering muncul yang disebabkan dengan adanya media sosial ini, seperti masyarakat cenderung malas-malasan mau bertindak seperti pemesanan barang sudah melalui smartphone, dan penggunaan uang juga sudah memakai e-money. Hal ini juga berdampak kepada tingkah laku pada anak-anak Indonesia, seperti kenakalan remaja, hujat-hujatan, dan berakhir dengan tindakan kejahatan. Penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial di Indonesia dan global di masa pandemi tetap mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Manfaat positif saat pandemi sebagai media belajar dan bisnis
bisa terus dikembangkan. Kenaikan pengguna media sosial berarti peningkatan pula dampak negatifnya, seperti berita bohong, pencurian data privasi, dan konten-konten yang tidak bermanfaat. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyaring dan memberikan hukuman dengan efek jera bagi pelakunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.